Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menggenggam diri kita, menguasai segala-galanya, langit, bumi, berikut segala isinya. Dialah Allah yang memberikan nikmat tiada bertepi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kita dihargai orang lain karena Allah yang Maha Agung masih menutupi dosa, aib, keburukan, kejelekan kita. Dan Allah memberikan selain ditutupi juga diberi ilmu supaya kita bisa taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita sering sekali fokus kepada perbuatan buruk orang lain. Padahal yang membahayakan hidup kita adalah perbuatan buruk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali Allah Asy-Syahid. Allah Maha menyaksikan. Dan semua perbuatan kita, kebaikan maupun keburukan, akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita berbuat baik, sebetulnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka orang yang kikir berbuat baik, dia zolamtu nafsi. Dia tidak ingin kebaikan ada padanya. Juga kalau orang berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kita harus tahu persis ini. Kalau kita sedekah, maka yang gugur dosa adalah kita, yang ditolak bala adalah kita, yang dilipat gandakan rezeki adalah kita. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik, itu kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka tidak usah bangga, tidak usah ujub, karena yang paling beruntung dari kebaikan kita adalah diri kita sendiri. Begitu pula kalau kita berbuat dosa dan maksiat, ini Allah pasti melihatnya. Malaikat mencatat, dan ini tidak akan meleset. Pasti kembali kepada kita. Pasti. Kecuali Allah mengampuni. Maka kita simak surat At-Tahrim ayat 8. Surat keberapa? Surat ke-66. Surat ke-66. Ayat 8. Ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Semoga Allah Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan engkau ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya." Hadirin, perumpamaan ini mudah-mudahan melekat. Andai di depan ini ada ular berbisa dan ada makanan yang paling enak, mana informasi terpenting bagi kita? Tentang ular atau makanan? Kenapa? Karena inilah yang berbahaya. Lalu siapa yang membahayakan kita? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Dosa diri sendiri. Lalu mengapa kita terlalu fokus kepada dosa dan kesalahan orang lain sampai mengabaikan dosa diri sendiri? Padahal kita akan bisa menjadi jalan perubahan orang lain kalau kita sungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Dan tidak bisa kita mengubah diri sendiri sebelum kita jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Karena tidak ada tobat tanpa kejujuran. Apa yang mau kita perbaiki kalau kita tidak jujur melihat diri kita sendiri? Oleh karena itulah sangat-sangat penting kita bisa jujur melihat diri. Salah satu pintu agar kita bisa tobat adalah kepahitan. Semua kepahitan kalau kita tarik kepada tobat itu gerbangnya. Karena kesenangan sulit membuat kita tobat. Tetapi kepahitan kita harus tahu, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan apapun yang menimpa kita itu dari diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang peka hati kita. Setiap kali hati gelisah, setiap kali ada hal yang tidak enak, menyakitkan, pedih, lahir, batin, apapun yang membuat kita tersakiti, itu adalah pintu agar kita bisa membuka dosa apa ini yang mengundang kepahitan ini menimpa. Karena biasanya kita kalau sedang dalam kepahitan kita sibuk menyalahkan orang lain. Seharusnya bagi orang yang mau taubatnya taubat nasuha, karena taubat nasuha itu bukan hanya dosa besar, tapi juga dosa sedang, dosa kecil, dosa yang halus, dari mulai baligh sampai sekarang harus kita temukan, kita akui dengan jujur, kita sesali, dan kita mohon ampunan kepada Allah. Jadi seorang yang taubatan nasuha, dia akan terus mencari dosa-dosanya dan mudah bagi Allah membuka file-file dosa kita. Jadi hadirin sekalian, orang yang tidak pernah punya waktu melihat dosanya sendiri, dia tidak akan bisa tobat. Jadi harus punya waktu. Nah, sarana yang baik adalah ketika kita dapat kepahitan.
Misal dompet hilang, uang hilang, itu pintu tuh. Takdir uang saya hilang. Apa nih dosa saya? Zakat, bayar tidak zakat? Mungkin zakat tidak dibayar atau tidak semuanya dibayar. Berarti ada hak orang lain. Periksa lagi, jangan-jangan gaji orang ada yang ditahan. Jangan-jangan kita pernah memakan sesuatu tidak membayar. Periksa, dari hilang uang saja kita bisa menemukan banyak. Jangan-jangan kita membayar sesuatu atau orang sudah bekerja tapi kita lambat-lambatkan bayarannya. Atau jangan-jangan kita berhutang ke orang, kita sudah diberi uangnya dan kita tidak mau bayar. Ambil. Tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang menghina, monyet kamu, bodoh kamu. Ini bukan kebetulan, sini sakit. Apa nih yang mengundang dosa ini? Berapa banyak orang yang saya hina selama ini. Daripada kita sibuk memikirkan kata-kata dia yang tidak merubah apapun, lebih baik memikirkan kata-kata kita yang pernah kita lakukan ke orang lain. Kita disakiti orang dengan kata-kata yang menyakitkan, dengar saja. Ya Allah, ini buah dari dosa saya. Berapa banyak orang yang tersakiti oleh saya. Beda hadirin. Orang dihina ada yang sakit hati karena kata-kata orang. Ada yang dihina menangis juga karena ingat kezoliman yang dia lakukan ke orang lain. Anak sakit, anak berbuat sesuatu yang kurang baik. Astaga, apa yang terjadi? Apa nih dosa saya? Di kantor, tiba-tiba ada musibah. Apa nih dosa saya di dalam usaha ini? Itulah orang-orang yang beruntung. Di rumah tangga, ibu tiba-tiba dimarah-marah suami, padahal ibu tidak merasa salah. Apa dosa saya? Jangan-jangan selama ini saya memaki-maki pembantu. Pembantu tidak bisa melawan. Allah melihat nih. Yang judes ke pembantunya, yang ketus ke pembantunya, yang ngerjakan pembantunya sampai pagi sampai malam, sedang gajinya tidak naik-naik, lembur tidak dibayar. Allah melihat semuanya. Tidak ada satupun yang tidak dilihat. Dan ada balasannya. Mungkin lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Ayo hadirin. Tiba-tiba ada kucing ngoet kaki kita atau angsa, tahu angsa? Apa? Ngelodok. Bahasa Indonesianya apa? Nyosor. Itu kan kurang wibawa. Yang kalau dikejar anjing bagus, tapi kalau disosor angsa kan agak kurang wibawa lah ya. Atau dibintih ayam. Kenapa ini? Mungkin kita terlalu banyak makan ayam ya. Tapi setiap kepahitan, bentuk apapun, evaluasi diri. Sedang jalan, jendela terbuka, sini, ini. Pikir, kenapa? Bangun tidur, ini bengkak, dikencingi kecoa. Kecoa tidak tahu ini toilet ya. Allah yang menggerakkan, kan banyak tempat. Kenapa mata saudara? Allah yang menggerakkan. Astagfirullah. Tidak usah dendam kepada kecoa. Karena kecoa itu hanya jalan saja. Astagfirullah, astagfirullah. Punya HP, tiba-tiba masuk ke toilet, atau jatuh, atau hilang. Periksa, siapa tahu HP ini sudah jadi jalan maksiat. Setiap kejadian harusnya menjadi jalan tafakur, ya Allah. Karena tidak ada kejadian kebetulan. Ma khalaqta hadza batila.
Jadi harusnya jangan sibuk menangisi masalah, tapi menangisi dosa pengundang masalah. Jangan melihat dosa itu sebuah yang indah dikenang. Misalkan saudara dulu waktu masih muda cinta monyet, cinta gorila. Jangan merasa ini indah dikenang. My first love. Dosa kalau sudah balik. Harus tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Karena itu sudah balik. Kalau mau tobat nasuha dicari terus dicari semua. Kejadian apapun cepat flashback, lihat ke belakang. Dosa apa ini? Nah, kalau orang yang tobat itu dia menyesal di sini itu sakit, pedih di sini itu menyesali perbuatan. Maaf, saya mendengar ceramah Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali. Beliau menceritakan orang yang menyesal. Seperti ini hanya ilustrasi, ya. Ada anak nakal, anak kecil menjengkelkan. Ibu jelek, tidak boleh bicara begitu. Jelek, diam, jelek. Pukul, dipukulnya pakai kayu, alu, langsung pingsan dan meninggal. Kira-kira menyesal tidak? Astagfirullah, aduh ya Allah. Nah, seperti itulah orang yang taubat. Menyesal, kenapa saya melakukan ini? Sakit di sini, menghibah dan tidak pernah terpikir sehalus apapun mau melakukannya lagi. Jadi orang yang taubat nasuha tuh remuk, artinya tuh hancur, pedih sekali, menangisi dosa-dosanya. Ini dia. Allah tahu hati yang remuk. Allah lihat air mata yang bersimbah. Allah tahu persis orang yang menyesal. Dan tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Ada orang yang bisa jadi kekasih Allah karena dosa. Bukan dosanya, tapi taubatnya. Dia berdosa, dia menyesal, dia tersungkur, dia habis-habisan memperbaiki diri. Bisa jadi kekasih Allah itu hadirin. Daripada orang yang beramal, tahajud, baca Quran, tapi jadi sombong, jadi ujub, jadi ria, jadi takabur. Lalu amal yang diterima yang mana? Kalau menjadikan dirinya semakin busuk hati. Maka jangan meremehkan orang yang berbuat dosa. Kalau dia tobat bisa melewati kita. Karena Allah Maha Pengampun. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tobat diilustrasikan seperti orang yang ke padang pasir dengan kendaraannya, untanya, perbekalannya terus hilang. Sesudah dicari ke sana sini, tidak ketemu itu untanya, itu kendaraannya itu. Dan dia putus asa. Lalu dia berbaring di bawah pohon. Ya sudah, saya sudah tidak mungkin bisa kemana-mana. Nunggu mati di sana, tiba-tiba datang itu untanya dengan perbekalannya. Saking gembiranya, gembira sekali sampai dia mengatakan yang fatal, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini kan fatal hadirin. Ilustrasi ini kegembiraan yang sangat luar biasa sampai kata-katanya jadi fatal. Nah, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita melihat orang yang tobat. Lebih dari itu. Jadi Allah tuh suka sekali kepada orang-orang yang menangis terseduh-seduh, menangisi dosanya. Semoga Allah merahmati guru saya, guru kita. Beliau dulu ya
Kalau ngabsen itu suka nanya gini, mana katanya suara terindah dan termerdu AA? Tahu itu suara apa? Suara tangisan. Jadi kata guru saya tuh, suara terindah termerdu itu adalah ketika seseorang menangisi dosa-dosanya. Ini mesti yang paling nikmat tuh dalam kesendirian. Jadi kalau tahajud itu jangan dihabiskan dengan sholat semuanya. Sholat 2 rakaat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nanti kalau kita tobat, nanti Allah buka tuh file-file dosa kita. Kan Allah tahu semua perbuatan kita. Buka satu, aduh ya Allah ampun. Mungkin dosa ke orang tua dibuka oleh Allah. Itu beruntung hadirin. Orang yang bisa melihat 2 hal dari orang tua. 1, kebaikan jasa orang tua ke kita. 2, dosa kita ke orang tua. Pasti nangis. Kalau sudah tidak nangis tuh dia bermasalah lah. Mungkin kita akan dibukakan hati tentang dosa kita ke orang-orang yang berjuang dan berkorban untuk kita. Oh, salah satu yang bisa membuat kita menangis itu adalah mengingat jasa orang. Orang tua sebagai jalan penciptaan dan beragam karunia, guru-guru kita. Orang-orang yang berbuat baik membela kita. Doa sambil kita mohon ampun karena kita belum balas budi. Betul? Dosa apa? Musyrik selama ini. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang saya tahu. Dan saya mohon ampunanmu dari apa-apa yang, dari dosa yang saya tidak tahu. Ayo hadirin, berapa banyak di antara kita yang Tuhannya bukan Allah. Ada yang menuhankan harta, menuhankan jabatan, ada yang menuhankan istri. Itu singa itu kan, kenapa dia jadi kucing? Karena dia takut ke istri daripada takut ke Allah. Ada yang menuhankan suami, dia lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan cinta Allah. Ada yang nyantel terus ke jabatan, pangkat, ini harus ditobatin karena ini merupakan kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim. Sedangkan syirik itu kezoliman yang sangat besar. Tobat lagi munafik. Saya tuh munafik ya Allah. Engkau tahu kalau saya di depan orang dibagus-bagusin, di belakang saya ini bergelimang dosa. Astagfirullah. Engkau tahu kebohongan, kedustaan saya. Ampun ya Allah. Orang-orang yang saya muliakan saya dustakan. Orang-orang yang berjuang saya bohongi. Astagfirullah. Wah, itu bisa banjir air mata di penghujung malam itu. Bisa menjadi penghujung malam itu kan saat ampunan dari Allah. Menjadi saat yang dinanti-nantikan. Memang pedih hati ya waktu tobat itu. Tapi pedih yang melegakan. Orang yang tidak tobat tidak lega hatinya. Makanya bahaya terbesar dalam hidup kita itu adalah dosa yang tidak ditobati. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak tobat, dialah manusia yang zalim. Mudah-mudahan kita kalau terus-terusan tobat, hati ini jadi penuh kasih sayang ke siapapun. Karena orang-orang yang terus-menerus tobat, kemarahannya sudah semakin sedikit. Kejengkelannya sedikit.
Karena dia tidak akan terluka dengan kata-kata orang. Perkataan orang lain hanya membuat dia ingat dosanya. Orang berbuat kurang baik membuat dia tersungkur ingat keburukannya. Makin bersih hati seseorang, insya Allah akan melimpah sifat rahmatnya. Lihat singa yang dipeluk, yang memeluk seorang ibu juga begitu. Kenapa singa ini bisa memeluk seorang ibu padahal dia binatang buas. Ya boleh jadi hati si ibu ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketulusan. Nah ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan, dosa, kejengkelan. Mudah-mudahan kalau dijalani dengan iman begitu, lembut hati itu, sayang. Nah mudah-mudahan kalau kita banyak tobat, Allah mengganti dosa ini dengan sifat rahmat. Dan inilah sebetulnya puncaknya nanti kemuliaan manusia ketika dia rahmatan lil alamin. Kenapa semua jadi bengong? Indah ya kasih sayang itu benar. Jadi misal begini, di rumah ya suami istri sedang berbeda pendapat. Kemarin kita bahas, beda itu biasa. Yang menjadi dosa itu bertengkar. Karena kalau mencari kebenaran dengan mencari pembenaran itu beda. Kalau mencari kebenaran karena iman, kalau mencari pembenaran dirinya itu karena nafsu. Makanya orang yang mencari kebenaran itu tenang. Tapi mencari pembenaran dirinya itu biasanya beda. Wajahnya beda, akan emosional. Kalau semakin kita marah, maka akal sehat kita semakin turun. Kita semakin tidak bisa membedakan benar dan salah. Nanti yang ada tuh cuma satu, sayalah yang benar. Makanya jangan emosional di dalam perbedaan pendapat. Tetap tenang. Berdebat itu, walaupun kita benar, tinggalkan perdebatan. Walaupun kita benar, tinggalkan perdebatan. Kenapa? Karena sudah bukan mencari kebenaran. Kalau berdebat dengan emosi itu hanya mencari kemenangan. Tidak penting kita menang ngomong, yang penting kita jadi benar. Betul? Kalau itu benar, kita terima. Nah kita biasanya kalau ada serangan kepada diri kita, kita tuh defensif. Kalau kita dikoreksi, dikritik, hati kita mungkin tidak bicara ya, tidak berani. Tapi di sini membuat benteng-benteng. Yang membuat kebenaran itu tidak diterima oleh kita walaupun diam. Karena ini namanya madim, marah tapi diam. Baru ngarang ada. Ada yang marahnya sambil ngomong. Yang bagus itu adalah tafakur. Ya Allah, jangan-jangan ini jalan petunjuk yang saya minta padamu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, lihat yang diajak ngobrol itu harus ingat Allah. Boleh jadi ini jalan petunjuk dari Allah untuk saya. Tapi ngomongnya enggak enak. Enggak enak itu boleh jadi buah daripada dosa-dosa saya nyakitin banyak orang. Ngerti? Jadi lebih sabar. Dengar aja. Tinggalkan, ingin melawan. Jangan bikin benteng di sini. Kalau bikin benteng nanti kebenaran tidak masuk. Jangan-jangan ini petunjuk dari Allah. Tapi ini ada yang salahnya, dengar saja dulu. Ya, yang cari yang benarnya. Ini jangan-jangan petunjuk dari Allah. Tapi kata-katanya menyakitkan. Ini penggugur dosa saya. Karena saya sering menyakiti orang. Ketenangan, kesabaran ini dilihat ini oleh Allah. Sambil istighfar, tapi istighfarnya pelan ya, karena kalau keras makin marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bisa nyiram bensin ke api. Astagfirullah, ya Allah. Terus Allah tahu ini pergulatan kita menahan nafsu, pergulatan kita ingin menerima kebenaran.
Dan mudah bagi Allah membuat suasana reda. Betul? Itu lawannya marah sekali. Kalau kitanya tenang, zikir. Nanti hadiah dari Allah dibalikan hati. Kenapa? Karena kita menggunakan momentum itu untuk evaluasi diri. Bukan untuk pengen menang diri. Gimana? Saya kan perlu menyampaikan kebenaran. Sampaikan ketika hatinya tidak marah. Baik kita maupun yang lain. Kalau kita sudah jernih, tenang, itu gini ya, kalau orang sudah tenang, nadanya, kata-katanya akan jauh lebih disukai Allah. Dan ini nanti Allah yang memasukkan ke hati siapapun. Bukan kita yang bisa merubah orang lain. Begitulah hadirin.